digusur. Ini kan tanah warisan keluarga saya. Ini nggak adil. Dia udah ngambil hak saya. Wah. Selamat pagi. Pagi. Saya butuh bantuan. Saya digusur dan saya ingin menggugat perusahaan ini. Saya tahu siapa dalangnya. Dari dokumen yang saya lihat, Bapak sangat berani sekali ya. Untuk kasus seperti ini sulit untuk diatasi. Tapi untuk menegakkan keadilan, saya siap membantu Bapak. Saya tidak punya banyak uang untuk pengacara, tapi saya butuh keadilan. Baik, untuk benar atau salah dan keadilan, saya siap membantu Bapak apapun saya. Selamat siang. Siang, ada yang bisa dibantu? Jadi seperti ini Pak, saya dengan klien saya ini ingin melaporkan ada beberapa oknum perusahaan yang melakukan penggusuran tanah secara ilegal. Saya harap Bapak bisa membantu saya dan klien saya ini. Oh, gitu. Boleh lihat suratnya? Mengenai kasus ini, memang sudah banyak masyarakat yang melapor ke kami. Mungkin dengan bukti-bukti ini, kami bisa menyelesaikan masalah dan mengungkapkan yang sebenarnya. Baik, terima kasih atas kontribusi Bapak. Semoga mitra kepolisian bisa membantu menyelesaikan kasus tersebut. Hati-hati, orang itu punya banyak uang dan koneksi. Jangan terlalu banyak terlibat. Saya akan tetap jalankan tugas ini, apapun resikonya. Ini untuk rakyat, bukan hanya untuk saya sendiri. Perasaan Anda saat ini menuju persidangan? Ya, cukup menegangkan dan semoga dilancarkan sesuai kebenarannya. Sidang dibuka dengan kasus penggusuran tanah ilegal dan korupsi. Saya izin memberikan argumentasi. Saya mewakilkan rakyat yang terkena kasus penggusuran tanah ilegal ini. Tidak hanya menuntut ganti rugi, tapi saya juga menuntut keadilan bagi masyarakat. Kandidat perusahaan, saudara terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut. Bukti yang dibawa tidak benar sama sekali. Ini bukanlah perkara yang biasa. Ini sudah menyangkut tentang integritas hukum. Kita harus memikirkannya dengan baik-baik. Setelah saya sudah mendengar semua bukti-bukti, saya akan memerintahkan agar penyelidikan dilanjutkan terhadap Pak Dani dan ditetapkan sebagai tersangka. Hukum akan berjalan sesuai ketentuan. Waduh, kasus saya udah viral, banyak publik yang tahu. Kalau sampai saya dijatuhi hukuman, semuanya akan hancur. Banyak pihak yang akan terancam. Kalau gitu, coba saya telepon Andri. Halo Andri, ini gimana nih? Kasus saya udah banyak yang tahu. Harus hati-hati bos, sistem hukum sudah mulai melihat ke Anda. Jika kita mencapai proses hukum terlalu jauh, maka kita akan mendapatkan masalah lain yang lebih besar. Saya nggak peduli, pokoknya saya nggak mau tahu. Saya butuh bantuan Anda. Kalau enggak, semua yang udah dibangun bisa hancur. Saya nggak terima dengan keputusan hakim kemarin. Saya punya kekuasaan, saya punya koneksi. Nggak mungkin saya dipenjara dengan hal itu. Kami bisa mengajukan banding. Tentu saja itu memerlukan waktu. Tapi dengan posisi Anda yang kuat, mungkin itu bisa mempengaruhi pengadilan. Gak hanya dengan banding, semua kasus harus selesai secara tertutup. Semua bukti-bukti itu palsu. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya sudah membangun kekayaan dan kekuasaan negeri ini selama bertahun-tahun. Dan mungkin semuanya hancur begitu saja. Saya akan lawan dengan cara apapun. Terima kasih para media. Di sini saya ingin memberikan tanggapan. Sebenarnya saya tidak pernah melakukan itu. Kalaupun saya melakukan itu hanyalah untuk kepentingan negara. Jadi kasus ini merupakan fitnah dan sabotase. Mereka ingin merusak reputasi saya, tapi saya akan melawan keadilan. Tapi saya akan melawan demi keadilan. Sidang ini dilanjutkan setelah upaya banding yang diajukan
terdakwa dengan mempertimbangkan segala hal, termasuk tekanan politik yang telah dilakukan oleh terdakwa, kami tetap pada keputusan kami sebelumnya. Saudara terdakwa, Anda telah mencoba untuk mempengaruhi jalannya proses hukum. Namun, hukum tetap berjalan tanpa pandang bulu. Berdasarkan pasal 28H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keputusan yang telah dijatuhkan tetap sah, dan Anda dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dengan denda serta ganti rugi yang telah ditentukan sebesar 10 miliar, dan kerugian lain pada negara dan masyarakat harus diganti dan dibayar, dan tanah yang ingin digusur segera dikembalikan kepada pemiliknya, dan Anda dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dengan denda serta ganti rugi yang telah ditentukan sebesar 10 miliar, dan kerugian lain pada negara dan masyarakat harus diganti dan dibayar, dan tanah yang ingin digusur segera dikembalikan kepada pemiliknya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai putusan yang sudah ditetapkan? Alhamdulillah pengadilan berjalan lancar, dan saya ingin berterima kasih kepada hakim dan pengacara saya yang sudah membantu saya untuk memenangkan dalam hal ini. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku menyala dalam hayatku. Masih juga berusaha untuk dibegal. Masih juga berusaha untuk dicekal. Luka padaku saling lebu, menghalau awan mendung. Kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekahkan harapan, menepis kabut gelap. Niatkan
Halo Dri, ini gimana nih? Kasus gue udah banyak, kasus gue menuntut ganti rugi, tetapi saya Bagaimana perasaan Anda saat ini menuju dan tetapkan? Bagaimana tanggapan Anda? Nanti dia Kan di depan perusahaan. Belum. Sidang dibuka dengan kasus Susah banget masukinnya.